Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fitriana dari kelas 5B. Saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Ada 5 faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Kedua, struktur sosial. Ketiga, sistem ekonomi. Keempat, ideologi. Dan yang terakhir, sistem politik. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu. Keadaan penduduk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya fertilitas, mortalitas, migrasi penduduk, informasi kependudukan, serta kualitas penduduk. Pertama, fertilitas. Angka kelahiran atau fertilitas atau natalitas yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran, pertama, pernikahan usia muda, khususnya masyarakat pedesaan. Kedua, besarnya angka kematian bayi karena banyaknya bayi yang meninggal mendorong orang tua untuk memiliki anak banyak. Yang ketiga, adanya penilaian yang tinggi terhadap anak, seperti anak dianggap sebagai penerus keturunan keluarga, sehingga membuat orang tua was-was jika memiliki anak sedikit, karena khawatir regenerasi keluarganya terhenti. Keempat, tumpuan pada hari tua. Jika orang tua sudah lanjut usia, anak akan menjadi tumpuan harapan orang tua yang harus memenuhi segala kebutuhan orang tua. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat menghambat tingkat kelahiran. Yang pertama, keluarga berencana atau KB. Yang kedua, Undang-undang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. 3. Penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu mortalitas atau kematian. Faktor yang dapat menyebabkan kematian atau mortalitas karena pertama, karena sarana kesehatan yang belum memadai, tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya gizi makanan sebagian penduduk, kemudian pencemaran lingkungan, kecelakaan lalu lintas, peperangan, dan bencana alam dan wabah penyakit. Selanjutnya, faktor yang dapat mengendalikan atau menghambat dari mortalitas itu yaitu yang pertama, meningkatkan fasilitas kesehatan, yang kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, ketiga, makanan yang cukup bergizi, keempat, lingkungan yang bersih dan teratur, yang kelima, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan keenam, keadaan negara yang damai. Selanjutnya, migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal selama 6 bulan. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi, yaitu yang pertama karena faktor ekonomi untuk memperbaiki hidup. Kedua, faktor politik karena adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, karena faktor sosial, karena adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Dan keempat, karena faktor agama, karena tidak adanya kebebasan dalam hal menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Dan kelima, karena faktor kepadatan penduduk. Keenam, karena faktor keadaan geografis, serta melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, informasi kependudukan. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan sensus, registrasi penduduk, dan survei kependudukan.
Pertama, sensus penduduk, yaitu proses pengorganisasian, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Kedua, legislasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Registrasi dilakukan setiap saat pada lembaga administrasi terkecil, misalnya tingkat RT ataupun RW. Ketiga, survei penduduk, yaitu pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. Survei penduduk dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, survei bertahap tunggal, survei bertahap ganda, dan ketiga, survei bertahap kombinasi. Selanjutnya, kualitas penduduk. Beberapa faktor yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu yang pertama, pendidikan. Di Indonesia sebagai besar penduduk hanya berpendidikan di tingkat SD maupun SMP. Pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan dalam memperoleh pendidikan, menambah jumlah sekolah dan tenaga pengajarnya, serta meningkatkan kualitas guru dan lebih memantapkan lagi pelaksanaan program wajib belajar. Yang kedua, tingkat kesehatan. Dapat dilihat dari tingkatnya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Tinggi rendahnya kematian bayi yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan, maka dari itu perlu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan memperbaiki lingkungan yang buruk. Program perbaikan gizi, menambah fasilitas pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan mengadakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat secara intensif. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin tinggi kualitas penduduk dari segi ekonomi. Yang keempat, mata pencarian. Mata pencarian merupakan salah satu usaha penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Semakin banyak penduduk yang memiliki mata pencarian tetap, maka semakin baik kualitas penduduk. Selanjutnya, struktur sosial. Struktur sosial atau sosial struktur dan kelas sosial atau sosial kelas yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi atau kelas-kelas sosial. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasional dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk ini kadang-kadang dianggap sebagai penyokong dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintah kepada anggota perhimpunan. Selanjutnya, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Pengaruh sistem ekonomi terhadap sistem ekologi administrasi negara berdampak secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung berdampak pada konsep komoditi, kebebasan memilih, serta kebebasan kontrak. Yang pertama, konsep komoditi. Tenaga kerja dianggap sebagai komoditi atau barang dagang, yang harganya berupa gaji atau upah. Tidak hanya para pekerja, pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah, mulai dari kepala biro sampai pesuruh, dianggap sebagai yang menjual tenaganya. Yang kedua, konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, seperti dalam administrasi kepegawaian, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Setiap jawatan atau dinas, pemerintah melakukan ujian-ujian, berusaha mendapatkan tenaga kerja yang terbaik untuk mengisi setiap posisi yang ada, tanpa menghiraukan latar belakang sosial, keluarga, agama, dan rasial. Dan yang terakhir, konsep kebebasan kontrak. Di pasar, orang bebas untuk melibatkan diri pada kontrak untuk membeli atau menjual barang dan jasa-jasa menurut syarat-syarat yang disetujui. Kontrak itu memuat ketentuan tentang jangka waktu berlakunya dan berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi.
Selanjutnya, pengaruh tidak langsung yang berdampak pada kemajuan industri. Ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Campur tangan tersebut antara lain berupa pengawasan proses industri untuk keselamatan para pekerja atau pegawai. Dengan didirikannya inspeksi perburuhan, pelindungan konsumen dengan mengawasi dan menjamin mutu hasil produksi dan jasa-jasa. Selanjutnya, ideologi. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, serta kepercayaan. Adapun administrasi negara adalah pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya, ideologi tercermin dalam administrasi negara. Bagi bangsa Indonesia, ideologi yang dimaksud adalah Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Hal ini dicerminkan dalam sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sistem politik. Ahli-ahli politik atau ilmuwan politik memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara ilmuwan politik bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham demokratisasi dan menyerang paham totaliter. Tetapi sebaliknya, ada pula yang memberikan dasar-dasar pembenaran bagi paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun perlu diingat bahwa pembela paham demokrasi dan pembela paham totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.